Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Sulawesi, salam anak Bugis, salam sopan santun untuk kita semua. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan beberapa kata untuk dijadikan sebagai pelajaran, untuk dijadikan sebagai nasihat bagi yang ingin menjadikan pelajaran, bagi yang ingin menjadikan nasihat. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa kata atau ingin membahas dan ingin menanggapi salah seorang pendakwah atau seorang ustazah. Dan sebelum saya menanggapi video tersebut, saya terlebih dahulu meminta maaf kepada seluruh saudara Islamku dimanapun berada apabila ada ucapan saya yang tak berkenan di hati atau ada kata-kata saya yang membuat hati saudara-saudara tersinggung. Saya terlebih dahulu meminta maaf dan saya berharap dimaafkan dan kita saling memaafkan. Kemudian sebelum saya menanggapi video yang ingin saya tanggapi, saya terlebih dahulu menghimbau kepada diri pribadi saya sendiri dan untuk kita semua, terkhususnya kepada sesama saya pendakwah dan untuk kita semua sebagai orang Islam, dan terkhusus kepada sesama saya pendakwah yang memiliki yaitu pemahaman agama yang masih sedikit seperti pemahaman agama yang saya pahami atau seperti atau selevel dengan tingkatan pemahaman agama yang saya miliki. Seharusnya kita berhati-hati dalam menyampaikan dakwah kepada saudara-saudara kita, ditakutkan yaitu menyesatkan. Jadi kita sebagai seorang pendakwah, di dalam hadis dijelaskan balighu anni walau ayat, sampaikanlah walau satu ayat. Akan tetapi maksud hadis itu kita harus pahami sehingga kita tidak salah paham. Ketika kita memiliki ilmu, cukup yang betul-betul kita pahami. Misalnya karena dakwah kan artinya mengajak. Jadi ketika kita mengajak saudara-saudara kita, ayo kita sama-sama mendirikan sholat, itu sudah dakwah. Jadi ketika kita ingin menyampaikan dakwah kepada saudara-saudara kita, cukup dengan ilmu yang kita kuasai, ilmu yang kita pahami. Apalagi ada saudara-saudara kita di sekeliling kita yang bertanya ilmu fikih, kalau kita tidak menguasai atau kita tidak memahami sama sekali, lebih baik kita mengajak saudara kita yang bertanya kepada kita untuk sama-sama menanyakan kepada ahlinya, yaitu kepada alim ulama, sehingga alim ulama menjelaskan kepada kita, ilmu kita bisa bertambah dan orang yang tadi bertanya kepada kita ilmunya juga bisa bertambah, sehingga kita tidak keliru dengan memahaminya apabila ahlinya yang menjelaskan. Jadi seperti itu. Sebagaimana saya ambil contoh kepada diri pribadi saya sendiri, saya sangat-sangat tidak berani menyampaikan ilmu agama kepada saudara Islamku apabila ilmu saya atau apabila saya tidak menguasai ilmu tersebut. Saya sangat-sangat berhati-hati, tidak berani yaitu menyampaikan sesuatu ilmu yang tidak saya kuasai. Jadi kalau ada orang bertanya seperti yang tadi saya jelaskan, kalau ada orang bertanya kepada saya kemudian saya tidak menguasainya, apalagi ada saudara-saudara Islam kita yang bertanya kepada saya tentang masalah ilmu fikih, maka saya mengajak untuk menanyakan kepada ahlinya, yaitu kepada alim ulama, sehingga kita bisa memahami dan bisa mengamalkan dan kita tidak keliru dalam mengamalkannya. Jadi seperti itu yang saya amalkan, karena saya mengamalkan yaitu hadis balighu anni walau ayat, sampaikanlah walaupun satu ayat. Akan tetapi saya berhati-hati dalam menyampaikan ilmu kepada saudara-saudaraku sekalian, atau saya berhati-hati
dalam menyampaikan ilmu kepada saudara-saudara Islamku maupun bukan saudara Islamku. Ketika ada non-muslim yang ingin saya sampaikan agama, maka saya sangat berhati-hati. Jangan seperti video yang telah saya tonton. Ini apabila tidak berhati-hati dalam menyampaikan dakwah, bisa yaitu membuat orang keliru. Saya tidak menyalahkan, akan tetapi ingin saya sedikit luruskan, yaitu apa yang telah diucapkan melalui dakwanya. Seorang ustazah menyampaikan di dalam dakwanya, saya takutkan jangan sampai dia mengambil ukuran kepada dirinya karena kebetulan dia seorang wanita. Karena dia sampaikan, apalagi dia masih gadis. Dia sampaikan di dalam dakwanya kurang lebih seperti ini bunyinya. Seorang anak laki-laki ketika sudah berumah tangga, sudah beristri, dia harus mengutamakan, lebih mendahulukan istrinya dibanding orang tua yang telah melahirkannya. Saya rasa pembahasannya ini agak kurang tepat, ingin sedikit diluruskan. Karena yang pernah saya pelajari dan yang sering saya dengarkan bahwa anak laki-laki harus mendahulukan orang tuanya, mengutamakan orang tuanya ketika sudah berkeluarga atau sudah beristri. Tetap dia harus mendahulukan dan mengutamakan orang tua yang telah melahirkannya. Dan ketika kita mendahulukan orang tua, mengutamakan orang tua, bukan berarti kita melupakan tanggung jawab kita kepada istri kita, kepada anak kita. Tidak seperti itu. Maksudnya seperti ini. Arti mendahulukan orang tua, makanya kita itu betul-betul kita diwajibkan untuk mempelajari agama, ilmu agama, sehingga kita tidak salah paham. Maksud mendahulukan orang tua, mengutamakan orang tua, dan bukan berarti melupakan tanggung jawab kepada istri dan anak. Misalnya seperti ini. Ditahulah namanya perempuan atau namanya istri muda dan lain sebagainya. Namanya istri, ketika kita memiliki istri muda, yang mau dimakan sudah cukup, yang mau dipakai pakaian sudah cukup, rumah sudah ada, makanannya sudah cukup, anak-anak yang mau dipakai sudah cukup. Tapi karena istri ingin lagi memiliki pakaian baru atau ingin membeli baju baru, dan orang tua, ini suatu contoh, orang tua sementara sakit dan kebetulan kita hanya memiliki uang 500.000 misalnya, maka disinilah sang suami atau sang anak laki-laki akan menggunakan yaitu langkah yang terbaik atau berpikir cerdik dalam mengambil langkah. Harus memberikan kepahaman agama kepada istrinya, sayang. Karena kebutuhan dalam rumah tangga sudah cukup. Pakaian yang kita ingin pakai sudah berlebihan. Sedangkan orang tua kita lebih membutuhkan daripada uang yang kita genggam ini. Bagaimana kalau kita bantu orang tua kita? Nanti pikir di belakang, kalau ada rezeki baru kita beli baju baru. Kemudian ditanyalah istri, ini ada 100.000, inilah kita pakai dan berikanlah orang tua ini 400.000 untuk dipakai beli obat agar bisa dipakai
berobat. Nah, inilah yang dimaksud mendahulukan orang tua, mengutamakan orang tua daripada istri. Dan bukan berarti melupakan tanggung jawab kepada istri, bukan berarti melupakan tanggung jawab kepada istri dan anak. Tetap sama-sama kita tunaikan kewajiban kita sebagai suami, ditunaikan kewajiban kita sebagai anak kepada ibu. Terlaksana semua. Dan ketika seorang anak laki-laki ingin berbakti kepada kedua orang tuanya, terutamanya kepada ibunda, dan ibundanya juga paham agama, sedangkan kita ini sebagai anak laki-laki berpenghasilan sederhana, tapi anak laki-laki tetap ingin berbakti kepada ibundanya, di suatu saat nanti atau ketika sang anak ingin memberikan sedikit rezeki kepada orang tuanya, walaupun anak pas-pasan, maka diberikanlah kepada orang tuanya. Tapi orang tua juga paham, sedangkan orang tua sudah berkecukupan, meskipun bukan orang kaya tapi berkecukupan dengan ingin dimakan dan ingin dipakai. Karena orang tua menghargai pemberian anaknya, maka diterimalah uang tersebut. Nak, saya terima, tapi ambillah kembali karena istri dan cucuku lebih membutuhkan. Jadi ketika kita sama-sama memahami agama, maka kehidupan akan tentram. Karena kita saling ingin membantu. Ketika orang tua melihat anaknya susah, orang tua ingin membantu anaknya. Ketika anak melihat orang tuanya susah, anak ingin membantu orang tuanya. Jadi seperti itulah dalam mengamalkan daripada agama, sehingga kita bisa saling membantu di setiap ada permasalahan, di setiap ada kesulitan, kita bisa saling membantu. Kemudian kepada saudariku yang menyampaikan dakwah, saya ingin sampaikan sedikit nasihat, mau diterima ataupun tidak terpulang kepada diri atau terpulang kepada saudariku. Ketika menyampaikan dakwah, berhati-hati dan jangan mengambil ukuran kepada diri kemudian disampaikan kepada saudara-saudara kita, karena itu akan membuat orang keliru apabila diambil ukuran kepada diri pribadi kemudian disampaikan kepada orang banyak. Itu saja yang saya sempat sampaikan sebagai nasihat untuk saudariku. Jadi untuk semua saudara-saudaraku sesama saya pendakwah, berhati-hati dalam menyampaikan dakwah. Ketika kita belum terlalu memahami, alangkah lebih baiknya kita sering-sering bertanya kepada alim ulama, kemudian kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.